Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat, baik, dan harinya menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Nur Firdin Tetian Ratu. Saya adalah mahasiswa farmasi dari Universitas Tanjung Pura angkatan 2017. Dan hari ini saya akan memberikan sedikit informasi dan edukasi tentang tablet sublingual. Nah, apa sih tablet sublingual itu? Tablet sublingual adalah tablet yang digunakan dengan cara diletakkan di bawah lidah sehingga zat aktif dapat diserap secara langsung oleh mukosa mulut, diberikan secara oral, atau jika diperlukan ketersediaan obat yang cepat. Tablet ini umumnya berbentuk kecil, pipi, dan oval yang dimaksudkan untuk pemberian pada bawah lidah yang melarut atau tererosi perlahan. Tablet sublingual dirancang untuk tidak mudah pecah dalam mulut tetapi larut secara perlahan, biasanya dalam jangka waktu 15-30 menit agar penyerapan berlangsung dengan baik. Jenis tablet ini dimaksudkan untuk diserap langsung oleh selaput lendir mulut sehingga dapat memberikan efek sistemik. Nah, cara penggunaannya yang pertama itu cuci tangan. Ini hal yang penting banget. Kamu harus cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan obat untuk mencegah penyebaran kuman. Kamu juga harus menggunakan sarung tangan medis bersih seperti lateks atau nitril jika ingin memberikan obat kepada pasien. Hal ini dilakukan untuk mencegah berpindahnya kuman ke pasien sekaligus melindungi orang yang memberikan obat kepada pasien. Pastikan juga bahwa pasien tidak alergi terhadap lateks sebelum kamu menggunakan sarung tangan lateks. Selanjutnya, kamu harus duduk yang tegak, jangan berbaring atau mencoba memberikan obat kepada pasien yang tidak sadarkan diri, karena hal ini dapat menyebabkan pasien tersedak obat. Jangan merokok selama paling tidak 1 jam sebelum menggunakan obat sublingual. Rokok akan menyempitkan pembuluh darah dan membran lendir mulut sehingga akan mengurangi tingkat penyerapan obat sublingual. Berkumurlah dengan air sebelum menggunakan obat, letakkan obat di bawah lidah, kemudian pertahankan posisi obat selama waktu yang diresepkan. Bagian besar obat akan melarut dalam waktu sekitar 3 menit. Hindari membuka mulut, makan, minum, berbicara, bergerak, atau berdiri selama menggunakan obat untuk menghindari tablet bergerak dan memastikannya melarut sempurna. Makan atau minum selama menggunakan obat beresiko membuatnya tertelan yang akan mengurangi efektivitasnya. Setelah obat terlepas dari tablet, bahan aktif akan diabsorpsi tanpa melewati saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan, sehingga sediaan tablet sublingual tidak mengalami first pass effect metabolism atau metabolisme lintas pertama. Jangan mengunyah atau menelan tablet sublingual karena obat tablet sublingual dirancang untuk diabsorpsi di bawah lidah. Tablet sublingual mengandung bahan yang akan menjadi inaktif di dalam saluran pencernaan. Mengunyah tablet sublingual akan menjadikannya cepat larut dalam saliva dan dikhawatirkan akan masuk tertelan ke dalam lambung dan menjadikannya inaktif. Menelan tablet sublingual juga akan menyebabkannya mengalami first pass effect di mana obat akan mengalami metabolisme sebelum masuk ke sirkulasi sistemik, sehingga bioavailabilitasnya akan berkurang dan dosisnya menjadi tidak tepat. Nah, jika dirasa seluruh obatnya telah melarut, tunggu beberapa saat sebelum kamu minum atau berkumur untuk memastikan seluruh obatnya telah terserap sempurna ke dalam membran lendir. Contoh bahan obat yang dapat dijadikan sediaan tablet sublingual adalah nitrogliserin dan hormon seperti estrogen dan progesteron. Contoh obat yang ada di pasaran yaitu isosorbit dinitrat di mana fungsinya untuk mencegah dan mengurangi angina. Keuntungan sediaan tablet sublingual yaitu mengurangi penguraian obat di lambung, efeknya lebih cepat daripada obat yang ditelan, menghindari first pass effect metabolism, menghindari rasa mual akibat menelan obat, dan cocok untuk obat yang mudah rusak dalam saluran cerna. Sedangkan kerugian dari tablet sublingual yaitu hanya sedikit obat yang dapat dibuat menjadi sediaan tablet sublingual karena jumlah obat yang dapat diserap oleh mukosa mulut jumlahnya sangat sedikit. Kemudian untuk obat yang mengandung bahan nitrogliserin membutuhkan pengemasan dan penyimpanan yang khusus karena bahan ini mudah menguap. Tablet sublingual sangat baik disimpan dalam wadah yang tertutup rapat dengan kelembaban yang rendah serta terlindung dari temperatur yang tinggi. Beberapa obat sublingual yang mudah menguap harus dikonsumsi segera setelah dikeluarkan dari wadahnya.
Biaya use date obat akan lebih cepat daripada masa expirednya, terutama pada obat yang mengandung bahan yang mudah menguap seperti nitrogliserin. Tablet nitrogliserin harus disalurkan dalam wadah aslinya dan pada labelnya diberikan tanda peringatan seperti untuk mencegah hilangnya potensi, jagalah tablet dalam wadah aslinya dan segera tutup kembali wadahnya setelah pemakaian. Lalu bagaimana dengan obat yang telah expired? Obat yang sudah expired tidak bisa digunakan lagi dan harus dimusnahkan. Obat seperti tablet dapat dimusnahkan dengan cara dipisahkan dulu antara isi dengan pembungkusnya, kemudian isinya atau tabletnya dihancurkan terlebih dahulu baru kemudian dikubur ke dalam tanah, dan bungkusnya atau strip pembungkusnya itu harus digunting terlebih dahulu baru kemudian dibuang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Dan kalau teman-teman pengen lihat penjelasannya dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa ke Instagram saya di @firdianatr. Nanti saya cantumin juga di bawah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.